Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good people, sosok kepala desa satu ini menginspirasi. Dari kantong pribadinya, ia membuat program pinjaman tanpa bunga bagi warga. Berawal dari keresahan, kerap melihat Lintah Darat menyediakan pinjaman dengan bunga yang tak masuk akal. Dulu mah ada sih ya kayak bangke gitu ya, atau misalkan pinjaman rumahan gitu. Cuman sekarang pas ada masuknya Ibu Haja Yosa Novita, alhamdulillah mungkin karena mereka gentar atau gimana, karena setiap gang dipasangin spanduk gitu ya sama Ibu Yosa gitu. Oh, alhamdulillah nggak ada gitu ya. Kalau pinjam setelah COVID kan biasa terdampak ya, jadi modalnya kurang, jadi pinjam ke Ibu Kades. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik, udah normal lagi, udah lancar usahanya. Good people, saat ini saya sudah janjian dengan Yosa Novita, kepala desa yang memberikan program peminjaman uang kepada warganya tanpa bunga sedikit pun di Desa Kawung Hilir, Kabupaten Majalengka. Yosa Novita, sosok sang kepala desa berhati mulia. Baru menjabat sekitar 2 tahun lalu, Yosa punya program kerja yang tak biasa, menggusur rentenir masuk ke desa. Berikan pinjaman tanpa bunga dari kantong pribadinya. Ia rela gelontorkan dana hingga ratusan juta rupiah. Wanita berusia 58 tahun ini menilai sang Lintah Darat atau rentenir kerap membuat resah masyarakat lantaran menyediakan pinjaman dengan bunga yang tak masuk akal. Yaitu untuk sisa hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Masing-masing orang kan beda-beda. Kebahagiaan itu adalah bagaimana kalau saya bahagianya kalau mengasih kepada orang itu sangat bahagia. Jangan sampai warga Kawung Hilir ini terjerat sama rentenir dan Bank Emok. Karena Ibu lihat sebelum Ibu menjabat, warga sini banyak sekali terjerat sama rentenir. Itu. Jadi di situ keprihatinan Ibu, kebetulan ayah ada dana lah sedikit untuk dipinjamkan kepada warga yang membutuhkan. Mata rantai yang memberatkan ini harus diputus agar masyarakat di desanya, Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tak terjerat jebakan pinjaman. Karena menurut Yosa, berhutang dengan bunga bisa jadi awal mula petaka. Makanya sesudah Ibu gelontarkan dana yang 200 juta itu untuk dipinjaman kepada warga, alhamdulillah berkurang. Kalau misalkan 100% kan saya juga tidak ngikutin 24 jam ya. Calon debitur yang ingin meminjam uang cukup tunjukkan KTP sebagai bukti bahwa mereka merupakan warga asli Desa Kawung Hilir. Desa yang juga sebagai tanah kelahiran jadi alasannya untuk mengabdi. Terlebih ini juga merupakan janji terhadap almarhum suami untuk terus berbagi. Ya, almarhum suami sebelum Ibu menjadi kepala desa bertanya mau apa menjadi kepala desa, tujuannya. Tujuannya menjadi kepala desa adalah ya satu, pengen sisa hidup bisa berguna untuk masyarakat ya. Jadi kan ada bengkoknya, ada gajinya gitu. Gajinya kembalikan lagi kepada yang kita tunjuk, misalnya untuk RT RW menambah salarinya dia. Agar pinjaman merata, ibu 2 anak ini membatasi jumlah pinjaman. Paling besar 15 juta rupiah dengan tenor 1 tahun. Tak ada denda bagi mereka yang belum bisa melunasi. Namun dirinya akan terus mengimbau agar pinjaman yang masih terhutang segera dilunasi. Harapannya ya selama Ibu menjabat sebagai kepala desa, ya meminjamkan uang itu sama beras tetap berlanjut ya. Jangan sampai, mudah-mudahan insya Allah jangan sampai di tengah jalan tidak meminjamkan lagi, karena memang warga sangat perlu ya gitu. Jadi selama Ibu menjabat kepala desa, uang dan beras itu tetap Ibu pinjamkan kepada warga dan tanpa bunga dan laba. Program yang diluncurkan tak lama setelah dirinya dilantik ini mendapat simpati warga. Mereka mengaku sangat terbantu. Tercatat sudah ada 100 warga yang meminjam untuk berbagai kebutuhan. Ya, kemarin saya pinjaman dari Ibu Kepala Desa buat tambahan modal usaha jualan saya. Jadi modalnya kurang, jadi pinjam ke Ibu Kades. Alhamdulillah udah
sekarang sudah mulai membaik, udah normal lagi, udah lancar usahanya. Apa yang diharapkan Yosa kini membuahkan hasil. Tak sedikit kini warga terbebas dari jeratan rentenir. Bahkan usaha yang dirintis bisa hidup kembali. Ya kemarin saya pinjam uang dari Bu Yosa ya buat pembayaran lagi ya, berhubung karena saya pinjam ke sana ke sini gitu ya. Jadi saya curhat sama Ibu Yosa, kemudian beliau memberi pinjaman gitu dengan catatan tidak, kalau pinjaman dari beliau tidak ada bunganya 1% pun gitu. Jadi merasa dibantu dan merasa diringankan beban masalah saya gitu ya. Tak hanya itu, Yosa juga membuat gerakan baru dengan membuat program anti kelaparan dengan pinjamkan beras pada warga. Lagi-lagi program ini pun didanai dari kantong pribadinya. Termasuk meminjamkan beras. Gitu. Pinjaman beras itu ya ibu juga sama, tidak ada istilahnya untuk labanya, termasuk yang meminjamkan uang tadi kan tidak pakai bunga. Meski Yosa mempunyai stok beras berlimpah, dirinya membatasi pinjaman maksimal 10 kg per keluarga. Ini disiasati agar program terus bergulir. Apa yang dilakukan Yosa jelas jadi inspirasi. Menebar kebaikan sembari mengabdi. Ini jadi salah satu bukti bahwa kebaikan masih ada. Memiliki jabatan tinggi sudah seharusnya digunakan untuk berbuat hal baik. Dan inilah yang dilakukan oleh Yosa Novita yang tidak menyanyiakan kepercayaan warga yang diberikan kepadanya. Dengan memberikan bantuan kepada warga dan desa menggunakan seluruh dananya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kebaikan di sekitar kita. Devan Putra, Atan Adi, Berbagi Fakta Tadi.